Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini atau langsung aja cek detail resep atau harganya di deskripsi. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin chopper. Kalau nggak ada chopper, ini boleh banget pakai blender ya teman-teman ya. Yang pertama aku bakalan ngeblender atau ngechopper tepung panirnya dulu. Ini tuh fungsinya buat kita ngehemat tepung panir ya teman-teman ya. Ini untuk tepung panirnya aku pakai 250 gram, dan kalau udah lembut seperti ini kita langsung aja masukin lagi ke dalam plastik. Ini tuh aku masukin ke dalam plastik lagi biar nanti pas ngelumurinnya lebih gampang gitu. Lanjut step berikutnya, di sini aku udah siapin ayam filet kurang lebih 250 gram. Di sini juga aku ada telur, aku pakai 2 butir ya teman-teman ya. Ini kalau kalian nggak punya chopper, aku saranin pakai blender aja biar hasilnya lebih halus. Lanjut aku bakalan tambahin bumbu putih. Ini bumbu putihnya udah aku upload kemarin ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja ikutin resepnya di situ. Ini untuk bumbu putihnya aku pakai 3 sendok makan atau boleh diganti pakai 3 siung bawang merah sama 3 siung bawang putih. Lanjut aku bakalan tambahin royco ayam. Ini untuk royco ayamnya aku pakai 1 bungkus. Lanjut di sini untuk garamnya aku saranin pakai 1 sendok makan ya teman-teman ya. Cuman aku pas masukinnya tuh nggak ke shoot gitu, jadi aku kelihatan sedikit banget masukinnya. Lanjut untuk mericanya aku pakai setengah sendok teh, dan di sini aku ada pala bubuk. Untuk palanya aku pakainya kurang lebih setengah sendok teh juga. Ini kalau kalian nggak punya di skip juga nggak apa-apa. Lanjut aku bakalan chopper sampai dia halus. Jadi kalau kalian pengen pakai blender, yang di blender cuman ininya aja ya teman-teman ya. Untuk tepung sama ampas tahunya jangan dimasukin, jadi kita nanti aduk manual aja. Ini kalau kalian pakai blender, ini langsung aja dipindahin ke dalam wadah. Terus kita masukin tepung tapioka 125 gram. Terus di sini aku ada ampas tahu. Ini kalau kalian pengen tahu asal usul ampas tahu ini dari mana, kalian bisa langsung aja cek video aku sebelum ini. Jadi aku tuh kemarin buat kembang tahu, dan ini tuh ada ampas kedelainya gitu, dan aku manfaatin buat sari kedelai. Ini karena menurut aku chopper aku nggak bisa jalan karena kurang air, jadi aku tambahin air sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kalau diaduk manual nggak butuh air lagi, cuman karena chopper aku nggak jalan jadi terpaksa aku kasih air. Lanjut kalau menurut kalian udah kecampur rata, kita langsung aja siapin cetakan. Ini kalau kalian nggak punya cetakan loyang seperti yang aku punya ini, boleh banget pakai bento atau wadah apapun yang tahan panas ya teman-teman ya. Jadi nggak harus pakai seperti yang aku punya ini. Ini untuk satu resep bisa jadi sekitaran 60 piece nugget, dan nuggetnya tuh serius, ini tuh teksturnya bener-bener persis banget seperti yang dijual-jual gitu. Ini udah aku masukin ke cetakan. Kalau udah seperti ini kita langsung aja kukus. Ini kurang lebih dikukus setengah jam gitu ya teman-teman ya. Ini kukusannya belum panas, udah aku masukin aja. Jadi kita langsung aja kukus kurang lebih 30 menit. Untuk apinya pakai api sedang aja. Sambil nungguin kukusannya, aku bakalan siapin lumurannya. Untuk lumuran kulitnya itu, di sini aku pakai tepung terigu kurang lebih pakainya 5 sendok makan gitu. Ini jangan terlalu kental-kental banget ya teman-teman ya. Ini aku bakalan buat yang agak encer gitu. Sebelumnya aku bakalan tambahin perasa. Untuk perasanya di sini aku ada royco. Secukupnya aja ya royconya ya, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau mau ditambahin garam juga nggak apa-apa. Untuk airnya kira-kira aja. Pokoknya aku saranin buatnya tuh agak encer gitu. Soalnya kalau terlalu kental nanti tepung panirnya bakalan nempelnya tuh banyak gitu loh teman-teman. Dan itu menurut aku kayak kurang enak sih kalau kebanyakan tepung panir. Dan ini dia hasilnya setelah setengah jam. Jangan lupa untuk tes tusuk. Kalau menurut kalian udah mateng, kita langsung aja potong-potong. Ini langsung aja aku potong-potong di dalam loyang seperti ini. Sorry banget aku motongnya random banget, tapi potongan random seperti ini aja. Ini tuh bisa ngasilin sekitaran 60 potong gitu. Apalagi kalau ini aku potongnya bener-bener rapi-rapi gitu, ini pasti lebih dari 60 potongan gitu. Jadi aku bakalan bentuk dia bentukan kotak kayak gini ya teman-teman ya. Jadi aku bentuk kotak dulu, setelah itu aku potong-potong tipis seperti ini. Jangan terlalu tebel-tebel, jadi tipis-tipis kayak gini menurut aku enak banget sih rasanya. Ini kelihatannya kecil, tapi nanti kalau udah dilumurin tepung panir, ini tuh kelihatan gede gitu. Kalau udah, kita langsung aja masukin ke dalam pencelup yang udah kita siapin kayak gini aja. Ini fungsinya kreseknya tuh biar tangan kita nggak kotor ya teman-teman ya. Jadi aku langsung aja goyang-goyang seperti ini, dia bakalan terlumurin dengan sendirinya. Kalian bisa lihat hasilnya benar super cantik banget seperti kita beli
yang frozen food gitu. Ini kalau kalian mau di frozen juga nggak apa-apa ya. Ini bisa tahan kurang lebih 2-3 bulan di dalam freezer. Ini cocok banget sih dijadiin ide bisnis. Jadi dari ampas tahu kita bisa jadiin frozen food yang disukain anak-anak, dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini jadinya sekitar 4 box. Ini yang satu box kayak yang gagal potong gitu loh teman-teman, yang bener-bener potongan bagus itu jadinya 65an gitu. Jadi kalau kalian pengen di frozen food, ini langsung aja ditutup sampai rapet. Kalau udah rapet kita masukin freezer. Cuman karena aku pengen nyobain, jadi aku bakalan goreng sebagian. Ini kita goreng di dalam minyak panas. Untuk apinya pakai api sedang aja biar matangnya sampai ke dalam dan tepung panirnya tuh kriuk. Serius, ini tuh kalau aku boleh jujur, tadi kan sebelum aku goreng aku tuh udah cobain dulu. Ini tuh kedelainya bener-bener gak berasa sama sekali, gak bau sama sekali gitu loh teman-teman. Ini udah aku cocol pakai saus, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka banget sih sama teksturnya ini. Ini tuh teksturnya juara banget. Lebih baik kita pakai ampas tahu daripada enggak gitu loh teman-teman. Biasanya kalau kita pakai tepung aja itu tuh teksturnya kayak lembek-lembek kayak aci, tapi ini tuh enggak sama sekali. Jadi ini tuh bener-bener kayak daging semua gitu loh. Serius, buat kalian yang penasaran wajib banget sih dicobain. Kalau kalian punya ampas tahu, sok jangan dibuang, langsung aja dijadi nugget biar kalian gak kecewa. Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama videoku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.